Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Riki Geru. Saat ini saya akan menceritakan intisari Alkitab. Apa itu intisari Alkitab? Intisari Alkitab adalah isi atau bagian yang penting dari Alkitab. Sebelum ditulis kisah-kisah Allah dengan manusia, dikisahkan turun-temurun secara lisan. Setelah manusia mengenal tulisan sekitar 1800 sebelum Masehi, maka kisah-kisah lisan tadi mulai dituangkan dalam tulisan. Kitab tertua dalam Alkitab adalah Kitab Kejadian yang ditulis 1400 sebelum Masehi sampai 1310 sebelum Masehi. Alkitab ini ditulis membutuhkan waktu tidak kurang dari 1600 tahun. Alkitab memiliki 66 kitab dibagi dengan dua bagian besar, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama memiliki 39 kitab dan Kitab Perjanjian Baru memiliki 27 kitab. Dan di dalam Alkitab memiliki 1189 pasal, dalam Perjanjian Lama 929 pasal, dalam Perjanjian Baru 260 pasal, dan memiliki 31.171 ayat. Nah, saat ini saya akan menggunakan akronim C7SY untuk menceritakan secara singkat mengenai Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Apa itu C7SY? C adalah ciptaan, akronim 7 adalah 4 tokoh penghubung dan 3 komunitas, akronim S adalah sejarah, dan akronim Y adalah Yesus. Kita mulai dari akronim C, penciptaan. Dalam Kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga menciptakan manusia. Setelah menciptakan manusia, maka manusia jatuh di dalam dosa, dan itulah dosa pertama. Di sana juga ada keluarga pertama, ada pertikaian pertama sehingga mengakibatkan pembunuhan. Selanjutnya ada banjir pertama di zaman Nuh, dan pelangi sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia. Manusia semakin bertambah banyak dengan memiliki satu bahasa, dan mereka merencanakan untuk membangun menara Babel yang ujungnya sampai ke langit. Tetapi hal itu tidak dikehendaki Allah, sehingga Allah mencerai-beraikan bahasa mereka. Dan rencana mereka untuk membangun menara Babel ujungnya sampai ke langit tidak terlaksana karena Allah telah mencerai-beraikan bahasa mereka. Kita masuk dengan akronim 7, yaitu 4 tokoh penghubung dan 3 komunitas. Tokoh penghubung yang pertama adalah Abraham. Di dalam Kitab Kejadian pasal 12, di mana Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim pergi ke tanah perjanjian, ada perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu tanah, benih, dan berkat. Abraham memperanakan 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Dan Ishak adalah anak perjanjian. Ishak memperanakan Esau dan Yakub, dan Yakub memperanakan 12 orang anak laki-laki yang kita kenal, yaitu 12 suku Israel. Salah satunya adalah Yusuf. Nah, tokoh penghubung yang kedua adalah Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan berjalannya waktu Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Suatu ketika terjadilah kelaparan di tanah Kanaan, sehingga orang-orang Israel atau saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir untuk mencari makanan, berjumpa dengan Yusuf, dan Yusuf berbicara kepada mereka untuk menetap di Mesir. Orang Israel menetap di Mesir, mereka semakin hari semakin bertambah, dan pada akhirnya Yusuf meninggal. Setelah Yusuf meninggal, muncullah Raja Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf, sehingga
bangsa Israel ini diperbudak di tanah Mesir. Akhirnya Tuhan melihat mereka dan Tuhan mau membawa mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Dengan Tuhan mengutus Musa. Tokoh penghubung yang ketiga adalah Musa. Musa yang membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Teberau, berjalan dan sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah Musa menerima hukum Taurat atau perintah-perintah Tuhan yang mengajarkan mengenai moral, sipil, dan upacara atau cara ibadah. Selanjutnya mereka berjalan sampai ke Kades Barnea. Di Kades Barnea inilah Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Tetapi sebagian besar daripada mereka, 10 orang pengintai, mengirimkan kabar busuk kepada orang-orang Israel, sehingga mereka memberontak terhadap Musa. Mereka marah, mereka melawan Musa, dan perjanjian gagal kepada mereka, sehingga Tuhan membawa mereka untuk berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Setelah itu mereka ke Gunung Nebo. Di Gunung Nebo inilah Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Namun Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, sehingga yang memegang tongkat estafet pada saat itu adalah Yosua. Nah, tokoh penghubung yang keempat adalah Yosua. Yosua berhasil membawa bangsa Israel ini masuk menduduki tanah perjanjian yang begitu subur, yang begitu melimpah. Selama 7 tahun Yosua memimpin mereka menduduki tanah perjanjian. Setelah itu Yosua meninggal. Maka kita akan masuk dalam 3 komunitas, yaitu anarki. Anarki di mana tidak ada pemerintah bagi bangsa Israel. Di zaman hakim-hakim, hakim yang terakhir adalah Samuel, di mana para tua-tua Israel itu berkumpul datang kepada Samuel untuk meminta seorang raja. Awalnya pemerintahan di bangsa Israel ini adalah pemerintahan yang secara teokrasi, berpindah kepada pemerintahan secara monarki. Raja pertama adalah Raja Saul. Setelah itu Tuhan memilih Daud menjadi raja. Setelah Daud ada Salomo. Setelah Salomo maka terjadilah adalah perang saudara. Israel terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin oleh Raja Yerobeam, sedangkan kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Rehabeam. Di kerajaan utara ada 10 suku dan di kerajaan selatan ada 2 suku. Nah, kerajaan utara ini dibuang ke Asyur, sedangkan kerajaan selatan ini dibuang ke Babilonia. Namun, kerajaan utara yang dibuang ke Asyur atau dibuang ke Niniwe, mereka tidak kembali lagi. Dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babilonia, ke Babel, selama 70 tahun mereka di sana dan mereka kembali lagi. Nah, setelah masa pembuangan, masuk pada masa senyap, di mana Allah tidak berfirman, manusia hidup sesuka-suka hati mereka. Firman Tuhan tidak ada lagi kepada mereka. Setelah itu masuk dalam perjanjian baru, zaman Yesus. Akronimnya adalah Yesus. Kita bisa melihat perjalanan Yesus di dalam kitab 4 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Injil Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang raja. Injil Markus menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang pelayan, seorang hamba. Injil Lukas menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia Allah. Sedangkan Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri. Pandangan yang berbeda-beda di keempat kitab Injil ini, karena Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan raja, sehingga Injil Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang raja. Dan di Injil Markus menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang pelayan. Kenapa? Karena Injil Markus ditujukan kepada orang-orang Roma, dan yang menguasai kekuasaan pada saat itu adalah kerajaan Romawi. Sehingga Injil Markus menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang pelayan yang melayani para pemimpin-pemimpin, melayani orang-orang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya Injil Lukas menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia Allah atau anak Allah. Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang Yunani yang pada saat itu untuk pendekatan kepada mereka harus dengan secara ilmiah. Sehingga Injil Lukas menjelaskan bahwa Yesus itu adalah manusia Allah.
Sedangkan Yohanes menjelaskan Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah itu sendiri, dan Injil Yohanes ditujukan kepada gereja-gereja Tuhan. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia melayani, dia rela mengorbankan nyawanya sampai dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menang atas maut, maut dikalahkan oleh dia, dan selama 40 hari dia menampakkan diri di mana-mana memberitakan kerajaan Allah. Setelah itu dia terangkat ke sorga. Namun sebelum dia terangkat ke sorga, ada pesannya kepada murid-murid untuk mereka tetap menetap di Yerusalem, dan akan ada Roh Kudus akan turun kepada mereka. Yesus terangkat ke sorga dan perkataan Yesus tergenapi, di mana murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan Yesus bahwa mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu tergenapi dalam kehidupan rasul-rasul, di mana mereka bersaksi di Yerusalem, mereka menjadi saksi di seluruh Yudea, mereka menjadi saksi di seluruh Samaria, mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kesimpulannya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya menceritakan satu tema besar saja, yaitu tentang kemuliaan Tuhan. Dari awal sampai pada akhir, dari kekal sampai pada kekekalan, dengan satu tema besar sekali lagi, yaitu tentang kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Itulah cerita singkat saya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, atau intisari dari Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.